Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya, lalu aduk sampai merata, masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak.
Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langkah pertama kita didihkan air, kemudian masukkan tempe semangit atau tempe sisa kemarin ya teman-teman. Nah, untuk panci yang saya gunakan ini dari ID Life ya, tipe IL 18SP. Ini tuh panasnya merata. Lanjut, siapin garam setengah sendok teh, kaldu jamurnya setengah sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Lalu ada gula aren atau boleh pakai gula pasir setengah sendok teh. Bawang merahnya saya pakai 6 siung, cabai rawitnya saya pakai 6 buah, daun jeruk purut 2 lembar, kencur 1 potong, bawang putihnya 2 siung. Langsung aja diulek-ulek sampai halus. Lanjut, masukkan tempe yang udah direbus sebentar tadi ya, lalu ulek, tapi nggak perlu sampai hancur-hancur banget. Oke, kita ratakan. Lanjut kita bentuk ya. Di sini saya bentuknya lonjong-lonjong aja. Sambil ditekan-tekan biar nanti pas digoreng dia nggak hancur ya. Jadi padat gitu ya teman-teman. Oke, lakukan sampai selesai dan ini dia hasilnya. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng mendol tempenya sampai matang ya. Untuk wajahnya di sini saya pakai di fry pan cookware dari ID Life yang tipe IL24DFP. Ini anti lengket dan panasnya juga cepat merata ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh angkat mendol tempenya. Dan ini siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak banget. Saya tuh makan sama ini dicocol sama sambal udah enak banget. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Langsung aja kita haluskan bumbunya. Ini ada apa aja bumbunya? Cabai rawit saya pakai 8 buah. Kemudian bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya 5 siung. Kemudian cabai merahnya saya pakai 3 buah. Garam 1 sendok teh. Kunyit bubuknya 1 sendok teh. Lalu ada kaldu jamur 1 sendok teh. Dan gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh ya. Tambahkan air sedikit, lalu kita proses sampai halus. Untuk blendernya di sini saya pakai electric chopper blender dari ID Life yang tipe IL219S ya. Oke, ini udah halus. Kita lanjut potong-potong. Ada cabai hijau sebanyak 3 buah. Untuk pisaunya, ini pisaunya dari ID Life ya teman-teman, tipe IL163, tajam banget teman-teman. Saya kadang tuh takut apalagi pas nyuci bisa kena garit gitu ya, langsung aja berdarah karena ini memang asli tajam banget. Oke, lanjut.
Panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Untuk pancinya di sini saya pakai kaserol cookware dari ID Love yang tipe IL24CR ya. Tambahkan lengkuas 1 potong, daun salam 3 lembar. Lalu cabai hijau masuk juga. Masak sampai harum. Lanjut tambahkan cecek atau kulit sapi. Ada labu siam sisa kemarin masuk juga. Lalu tuang santan, boleh encer atau kental ya teman-teman, sesuaikan selera. Kalau misal nggak suka santan yang kental banget, boleh pakai yang setengah kental gitu ya, atau agak encer. Aduk sampai merata dan masak sampai matang dan semua bahan empuk. Oke, ini udah harum banget, siap untuk disajikan. Lodeh cecek labu siam dan mendol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin sedap. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.